Alhamdulillah. Itu kok adik Rian yang Iya, Kak. dia, dia yang jawab duluan ya. Iya. Di rumah doang, Yan, liburan nih. Em, kemarin kemarin ada jalan-jalan sih ke puncak. Puncak Hmm, Bogor. hmm, iya, Oh iya, Kak pikir ini. Oh ya, pasti rame banget ya di puncak. iya. Berarti besok masuk ya, Yan ya? Goblok. Senin. Apa? Besok hari Senin masuk berarti ya? Ya, aku masuk tanggal 6 Kak. Iya, Senin 4, Yes. 5, 6. Iya. Waduh, cepet banget ya rasanya. Ah, ya udah, nggak apa-apa mungkin ya. SD. Eh, teman-teman, kamu belum ada yang datang ya? Datang, Yan. Iya, Kak. Jadi kakak, kita tunggu 5 menit aja ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah ini kakak isiin koin dulu lah. Ku nembus ruang dan waktu. Mana Rian? Kelasnya Rian yang mana? Halo Faris. Faris. Gimana kabarnya Faris? Baik, Open mic aja nggak apa-apa. baik. Baik. Nggak masuk lagi di kelas Kak ini. Enggak, Kak, lagi di luar negeri, Kak. Jadinya setiap hari Sabtu jalan-jalan, Kak. Oh iya iya, I Ini hari see. Jumat. Oh ini beda time zone-nya berapa di situ? Biasanya beda juga time zone-nya. Beda 2 jam, Kak. Oh berarti Kak di situ lebih lambat ya berarti? Lebih cepat, Kak. Oh ada kemarin juga murid kakak yang ini, yang di Doha itu bedanya 4 jam sama kakak. Jadi dia lebih lambat. Di sini kelasnya jam 12. Di sini jam 12, dia di sana baru jam 8 gitu. Ini baru jam 6, Kak. Oh, berarti jam 6 pagi. Oh, jam 6 ini ya, sore. 6 sore, Faris. Iya, jam 6 sore. Oh iya ya, I see. Nah, ini dia. Halo Dika, gimana kabarnya Dika? Baik, Kak. Ini ini jam berapa, guys? Dika, oh nggak terlambat ya Dika. Dika kemana aja Dik? Liburannya kemana aja Dik? Hadir tepat waktu. Rian juga hadir tepat waktu. Ah ini, kayaknya ini Sarah deh, ya. Halo Sarah. Sarah hadir tepat waktu juga berarti. Sarah. Halo, Kak. Maaf, Bisa. tadi mic-nya bermasalah nggak bisa jawab, Kak. Oh, aman aman. Gimana Dik? Di rumah aja? Iya, di rumah aja, Kak. Bakar-bakar. Sama kita. Iya ya. Kakak juga bakar-bakar kemarin sama teman-teman. Belum balik ke kampung nih. Besok rencananya Ramadan. Ini Sarah kan? Nalurita Sarah. Semoga kakak benar ya. Oke. Sarah gimana kabarnya? Ya benar. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Baik, Bang. Baik. Eh, Sarah di situ jam berapa, Sarah?
jam 4:03, Bang. Oh, oh kakak pikir kita beda sejam gitu cara ya. Oh iya sama ya berarti. Rajin sholat. Oh iya ya, silakan, silakan. Eh, Izin sholat juga, Kak. oh iya, iya silakan, silakan kalau gitu. Oke, ini udah lebih berapa guys? 4. Oke, kita mulai aja ya kalau gitu. Nanti Sarah sama Paris lihat recording kalau mereka nyusul ya. Ini untuk kita supaya tepat waktu memulainya. Oke. Oh ya, Kakak, kita melanjutkan melanjutkan meeting yang kemarin, teman-teman. Untuk yang kemarin ada yang bermasalah proyeknya karena Kakak udah periksa sih. Rian udah. Adika nih. Dik gimana, Dik? Aman proyeknya yang kemarin? Sabar, Kak. Dika. Saya bukan Gimana? buka dulu, sabar. Oh, oke, oke. Silakan. Oh, kau nembus ruang. Coba ini bukan lanjutan sih ya, cuman kayak pemahaman ini alangkah baiknya kalau yang kemarin tuh udah paham gitu. Jadi materi hari ini kakak mulai nanti nanti kita perbaiki ya Dik kalau ada yang salah mungkin. Ya, Jadi Pak. materi hari ini namanya eh warisan guys atau keturunan bahasa kerennya kalau di programming itu inheritance atau warisan lah gitu ya, keturunan. Nah, sebenarnya apa warisan ini? Nah, jadi kalau kakak apa namanya secara singkat mau bilang ke kalian warisan itu ya kalian tahu lah ya. Mungkin Rian, kakak tanya warisan itu artinya apa yang? Oh, kalau kakak bilang warisan yang kebayang di Rian apa? Peninggalan nenek moyang. Iya, betul. Peninggalan nenek moyang. Yang artinya apa? Ya, semuanya ya akan dimiliki oleh orang yang mewarisi. Itulah ya, singkatnya begitu. Nah, warisan di dalam programming itu sama aja, teman-teman. Ya. Jadi itu adalah kelas yang mewarisi semua properti atau metode yang ada di kelas utama atau kelas nenek moyang atau kelas parent gitu. Kalau kelas utamanya adalah orang tua, maka warisannya anak gitu. Nah, itu pengertian sederhana dari warisan. Jadi, apapun properti atau metode yang dimiliki oleh parents-nya, maka akan dimiliki oleh anaknya atau pewarisnya itu. Nah, kemudian kelebihan dari sang pewaris, dia bisa punya properti baru atau metode yang baru, teman-teman. Nah, itu aja. Ya, wajar lah ya. Biasanya kan demikian juga ya. Misalnya, orang tua itu kan ingin anaknya itu punya sesuatu hal yang lebih baru, yang melebihi orang tuanya. Itu kita berbicara warisan nanti akan seperti itu konsepnya. Oke? Nah, jadi nanti kita akan coba buat objek. Ingat ya, objek itu adalah variabel yang isinya kelas. Ya, bukan lagi variabel namanya, tapi objek. Objek kesatria, penipu, penipu lagi. Enemy aja ya kita bilang. Enemy sama naga, gitu ya. Ini yang akan kita buat dan metodenya itu sama semua, metode serang. Kemudian apa namanya? Propertinya juga sama, nyawa, kekuatan serang sama armornya. Ini artinya apa? Mereka ini berasal dari satu kelas, yaitu kelas hero. Gitu ya. Nah, pertanyaannya muncul, gimana caranya, Kak? Saya bisa membuat pertama dari sisi apa namanya? Properti kesatria ini punya properti namanya armor. Kemudian enemy ini punya properti namanya kelincahan. Kemudian naga ini punya properti namanya sihir. Kemudian metodenya itu beda-beda juga. Gimana caranya Kak saya membuat ini dengan berbeda-beda? Nah, disitulah warisan muncul. Ya, kita harus membuat kelas lagi yang merupakan turunan.
dari kelas hero ini. Yang artinya apa? Properti ini dan ini asalnya dari kelas hero. Ya, ini nanti akan diwariskan ke kelas turunannya. Sehingga yang harus kita tambahkan, yang hanya kita perlu tambahkan di kelas inheritance-nya atau kelas warisannya itu adalah objek yang, variabel atau properti yang kita inginkan sama metode yang kita inginkan. Begitu guys. Singkat ceritanya seperti itu ya terkait keturunan. Nah, sekarang tujuan hari ini apa? Kita akan coba belajar dan buat ya kelas turunan atau inheritance atau warisan. Sehingga ya untuk itu nanti ada apa namanya istilah super kelas. Dia pakai keyword super. Nah, kelas super itu apa? Kelas nenek moyang. Jadi kalian dapat mewarisi semua properti atau properti tertentu menggunakan kata super ya. Super kelasnya atau kelas utama. Kemudian ada istilah kelas turunan yang akan kita buat hari ini. Kemudian gimana cara kita membuat kelas turunan? Sederhana sekali caranya. Nggak perlu ribet-ribet ya. Kemudian kita coba buat game hit head. Kita kembali nanti ke kelas turtle atau apa namanya? Ini library turtle ya. Kita coba buat game pakai itu lagi. Nah, oke, tadi kakak udah jelaskan apa itu kelas ya. Kelas itu ya kakak jelaskan ulang. Itu template umum teman-teman yang isinya variabel sama fungsi yang biasanya dikenal dengan istilah properti sama metode. Itu kelas. Kemudian instansi dari kelas bisa disebut juga objek dari kelas. Itu adalah variabel yang isinya kelas ya. Kemudian, nah ini contohnya kemarin konstruktor kelas yang init itu ya. Double underscore init ya, itu adalah konstruktor. Kemudian properti yang ada di dalam tanda kurungnya ini. Kemudian ini metode untuk, bukan metode, tapi cara untuk mengaktifkan properti di dalam kelas. Gitu ya. Oke, sekarang kita berbicara keturunan, warisan atau inheritance. Gitu ya, inherit. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi bahwa dalam kelas turunan itu nanti dia bisa punya properti sama metode yang baru. Tidak seperti kelas parent. Nah, gambarannya di sini adalah yang ini, guys. Ya. Jadi kelas A itu ada di dalam kelas B, ya. Jadi artinya apa? Kelas B itu adalah kelas parent dari kelas A. Nah, ini dia, ya. Oke, tapi ini kurang tepat sih sebenarnya. Gak apa-apa. Oke, kemudian gimana cara membuatnya? Nah, ini dia cara membuatnya, guys. Jadi kalian tinggal nanti pertama nama kelas turunannya, kelas juga ini ditranslasi ya, ditranslate makanya begini. Kelas, nama kelas turunannya apa maunya kalian. Kemudian di dalam tanda kurung yang kemarin kosong, kalau kosong itu artinya dia adalah kelas utama. Kalau ada isinya, yang isinya ini adalah sebuah kelas. Nah, inilah kelas nenek moyangnya, guys. Kelas parentnya. Gitu, diturunkan dari situ maksudnya gitu. Nah, kalian dapat nanti menaruh nama super kelasnya. Kemudian buat konstruktornya kalau kalian mau menambahkan metode baru. Nah, kemudian super.init ini adalah cara yang dapat kalian pakai untuk mewarisi semua properti yang ada di kelas parent atau kelas utama atau kelas nenek moyang. Gitu ya. Atau kalian dapat langsung menulis nama kelasnya. Dot, nah, gitu. Bebas ya, mau yang mana bebas. Ya, oke. Nah, contohnya ini kakak punya kelas utama, kelas hero, konstruktornya ada, propertinya ada nama, nyawa, sama armor. Cara mengaktifkannya self.name, self.health, self.armor. Kakak punya metode print info. Ya, itu yang pertama. Ini kelas utamanya, nggak ada sesuatu di dalam tanda kurungnya soalnya ya, kosong, kosong, gitu ya. Nah, sekarang gimana terkait kelas turunan? Nah, kelas turunan nanti di sini cara membuatnya ya. Pertama kalian tinggal bilang kelas, kemudian nama kelas turunannya apa? Pejuang boleh. Nah, di dalam kurung ini kalian harus inisiasi ya. Harus inisiasi kelas dari kelas parent atau nenek moyangnya itu hero tadi. Kemudian kalian dapat menambahkan metode baru, hello, dan serang. Boleh.
Atau boleh juga menggunakan properti baru. Silahkan kalau mau. Ya, oke. Nah, tugas untuk yang pertama kita coba buat kelas turunan, yaitu pejuang dan penyihir dari superkelas hero atau kelas nenek moyang hero. Kemudian buat dua instansi atau objek dari kelas pejuang dan penyihir dan program, ya kita coba memprogram mereka saling menyerang nanti ya. Oke? Oke, serangan satria ke sihir bukan saling menyerang. Oke, ini dia. Ini yang kedua nanti. Oke, ini dia guys. Jadi sesederhana ini ya. Kalian lihat screen kakak? Halo? Lihat. Oke. Lihat, Kak. Ya, jadi yang pertama from time import everything. Ya, import sleep atau everything boleh. Kemudian ini kelas hero seperti yang kemarin ya. Kalian boleh nanti menambahkan apapun di sini, propertinya bebas, kreasikan sesuai kalian. Mungkin kalian mau menambahkan selain armor misalnya apa guys? Kakak nggak pernah main game nih soalnya. Misalnya apa? Kakak nggak tahu ya. Jadi ya udah darah tambahan lah, nyawa tambahan, extra life lah, extra life gitu ya. Kemudian jangan lupa diaktifkan dulu self dot extra life atau self dot extra aja. Cara saya mengaktifkannya, jangan ekstra nilainya tapi harus extra life. Nah, kemudian buatkan metode, mungkin kalian mau membuatkan metode ya. Dev extra janganlah extra life. Extra apa guys? Extra health lah gitu ya. Health. Dalam kurung self ini untuk hero-nya sendiri atau pemainnya ya udah kita manfaatkan ini gitu ya. Ini apa? Health atau cara ini kalian nanti apa namanya? Self.health self.health plus sama dengan ini extra life gitu. Boleh seperti ini ya kalau mau menambahkannya. Gitu guys ya. Nah, ini yang penting ya. Pertama kakak membuat kelas turunan namanya pejuang. Ini turunan dari kelas hero katanya di soalnya. Nah, ini dia. Ya udah, tinggal bilang kita disuruh menambahkan metodenya apa nih? Metode memprogram kelas pejuang. Ada metodenya ada hello ya, sama metode serang. Oke. Pertama metode hello, dev hello, self, kemudian buat kata-kata di sini ya. Kalian boleh sih nama kata-katanya ini bebas ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, bebas. Ini hanyalah kalau kalian mau seperti ini silahkan gitu ya. Mau begini juga silahkan ya. Kemudian ya ini slipnya kalau kebanyakan buat dia jadi 3 atau 2 detik aja supaya jangan terlalu lama menunggunya ya. Ya udah self.depth hello print ini untuk menyapa hero-nya. Kemudian self.print.info. Nah, print info ini asalnya dari mana? Asalnya nggak ada nih di kelas pejuang, asalnya dari sini tapi. Nah, gitu ya. Makanya kita tinggal panggil karena sudah ini anaknya, jadi otomatis dia sudah punya metodenya, gitu ya. Kemudian sleep 2 detik. Nanti artinya saat ini berjalan, saat dipanggil nanti dia berhenti programnya 2 detik. Oke. Kemudian disuruh membuat metode serang menyerang musuh ya, kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Oke. Ya, jadi ini dia kalau mau kalian nanti buat pejuang pemberani namanya menyerang musuh menggunakan pedang. Kemudian ini musuhnya secara otomatis berkurang armornya sebesar 15 atau bebas. Kalian mau nambahinnya berapa. Kemudian kalau sudah habis, ini artinya habis ya. Kurang dari 0 ini habis logikanya. Nggak mungkin negatif. Tolong tambahkan kesehatan musuh dengan apa namanya armornya ya. Sehingga nanti dia nggak negatif ya.
Ini ya intinya adalah bahwa ini nanti akan tidak bertambah apa-apa ya. Kemudian alih-alih armornya tampil negatif, kita tampilkan dia ke nol. Tapi di sini akan berkurang ya sesuai ya serangannya nanti ya, pengaruh serangannya. Kemudian serangan berat mengenai lah ya, mengenai musuh, mengenai musuh. Sekarang armornya ingat ini new line ya, musuh.armor ini nanti ada nilainya angka. Kenapa pakai str? Karena kalian bisa dapat menggunakan koma juga ya. Kalau di sini koma, agak repot. Oke, koma aja, koma. Hmm. Oke, koma. Kemudian ini koma juga boleh, guys. Nah, kalian nggak repot pakai plus-plus gitu. Ya. Dan ini kalau mau di bawah boleh juga ya. Silakan saya sleep 2 detik aja, jangan kebanyakan. Enggak. Nah, kemudian kelas penyihir juga sama ya, sleep 2 detik ya, 2 detik. Kemudian kita bedakan tanda panahnya supaya kalian bisa melihat nanti bedanya. Kalau let's say tanda panahnya kalau musuhnya itu apa guys? Tanda panah yang mana guys? Ini aja lah ya. Ini tuh 2 3. Oke. Ya, selipnya 2 detik. Kemudian saat dia, nah musuh di sini nanti maksudnya adalah playernya ya guys ya, bukan musuh. Cuman supaya karena penyihir kan akan menyerang player ya atau hero-nya nanti. Cuman kekuatannya ini lumayan ya. Dia sekali serang langsung 35 satuan darah akan dikurangkan. Wah, mantap juga nih. Oke, ini sama logikanya hampir sama guys, nggak ada yang berbeda ya dari yang kemarin. Kemudian kita buat pejuang satu, pejuang dua atau penyihir boleh, pejuang satu, serang penyihir satu, gitu. Nah, kalau kalian mau menambahkan di sini, apa namanya, saat ini dilakukan, apa namanya, dep, serang. Jadi musuhnya itu menyerang, apa namanya, hero-nya. Kemudian if musuh dot armor kurang dari nol, nah maka lakukan ini. Selip 2 detik gitu ya. Kalau kalian mau menambahkan satu lagi, ya, if musuh dot apa selain armor dia itu health. Nah, kalau health-nya kurang dari nol, maka ya tolong musuh dot health di apa namanya panggil metode yang itu ya, metode yang baru kita buat yaitu extra class ya, musuh dot musuh dot extra extra class lagi, extra healthnya dipanggil gitu ya. Ya udah, ini doang sih guys, extra healthnya dipanggil. Nah, gini guys ya, jadi kalau udah dia kayak ada tambahan nyawa. Sekarang kalau kita run, oh oh iya, misalnya extra health-nya berapa guys? Hmm, let's say eh, 20 aja lah ya. Oke. Nah, ini dia. Oh, oh penyihir juga ya, benar. Ini 15 karena kan ya kita menambahkannya di kelas ini ya. Karena gitu. Sekarang nyawanya. Gitu guys, ada pertanyaan? Bebas ya kalau mau menambahkan itu boleh. Nyawanya 100. Gitu guys ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ini belum apa-apa. Besok di part 2 di pertemuan selanjutnya kita buat ini lebih menarik lagi. Karena ini nanti kita menyelesaikan dua hal ya. Ini dulu baru hit-hitnya. Ada pertanyaan?
Pasdiran kok extra health-nya nggak kelihatan? Ya, karena kan ini kan, ini nih, karena kan nyawanya masih belum nol ya. Kalau dia nol nanti baru nih. Nah, nyawanya kan nih 50 nih. Kita perhatikan, nyawa awal Superman 100, nyawa awal Voldemort 50. Kemudian diserang nih, yang ini yang dipanggil ya pejuang dot serang penyihir. Penyihirnya kan kita nggak menambahkan ini ya, nggak menambahkan apa namanya ekstra health-nya. Jadi dia nggak akan gimana-gimana. Cuman yang ini nanti kalau penyihir menyerang pejuang, ya udah mengeluarkan sihir kepada Superman. Sihir yang apa namanya membuat rumit. Nah sekarang armornya 15, yang awalnya armor dari apa namanya ini Superman-nya itu 50 dikurangi 35 jadi 15. Nyawanya tetap 100 ya. Jadi kalau nanti maksudnya saat dia meninggoy ya, kasih nyawa tambahan gitu ya. Nah, misalnya kakak buatnya eh iya. Nggak mungkin dong langsung dikasih. Bener nggak? Logika game bukannya gitu ya? Kan saat biasa di titik-titik akhir nggak sih? Bener nggak, Sajid? Gimana guys? Ada pertanyaan? Ini kalau kalian mau nambah misalnya serangannya 50 di sini nih. Oh, jangan deh 50 supaya dia langsung ini 150 aja. Jadi dilihat, ini kan total nyawanya sebenarnya 150 ya guys ya. Nah, oi, sihir yang rumit. Sekarang armornya nol, nyawanya nol. Loh, kenapa nih? Penyihir cepat mengeluarkan sihir kepada Superman. Sihir yang rumit membuat musuh pingsan. Kenapa ini nggak ditambah ya? Musuh dot extra health-nya jadi nol. Apakah ini nggak berfungsi, guys? Ini kita coba 50 kalau gitu. Apakah dia kebanyakan? Sebentar. Nah, nyawanya 100 kan ya? Coba kita serang lagi supaya kita tahu ini. Apakah ini serang lagi? Serang lagi. Oke. Apakah nyawanya bertambah? Nyawanya 50, sekarang nyawanya nol. Kalau nyawanya udah nol, ini kurang dari nol. Berarti kita buat dia sama dengan nol. Oh, ku menembus ruang dan waktu. Loh, kenapa ini guys? Nyawanya masih saja, ya? Oh, ini ada yang salah nih. Ekstra. Ini extra life-nya salah, guys. Harusnya self dot extra, ya. Oke, kita coba. Jangan sama dengan tapi. Oh ya udah sama dengan aja deh. Oh, ku menembus ruang dan waktu. Loh, masih tetap kah? Hmm. Def extra health self dot health plus sama dengan self dot extra. Oke, ini udah aman ya harusnya. Jadi ekstra dari oke. Bentar. Harusnya nyawanya bertambah 20 ya. Extra health kurang 50 kalau ini.
Hmm. Coba kita nggak usah make. Hmm. Harusnya make while ya. Bentar guys ya. Kakak perbaiki. Tapi harusnya udah bener sih ini ya. Kalau musuh dot health-nya sama dengan nol, tolong. Oh my God. Ini nggak ditampilin sih. Nah, kalau V. Nah, oke. Oh, ku menembus ruang dan waktu. Oke, oke, oke. Nah, nyawanya 50. Sekarang armornya oke. Nah, nyawanya 20 terakhir, guys. Kita nggak lupa print tadi, guys. Gitu deh. Ada pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan, guys? Ayo, tanya dulu lah. Ini saya akan menugaskan kalian lagi nih. Sajid, Paris, Adika, Sarah, Rian, ada pertanyaan? Gimana, guys? Diem-diem baik kalian nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kakak fotoin ya. Kodenya nanti kakak fotoin. Tanya dulu mungkin. Reaction kalau nggak ada pertanyaan. Oh, lagi berisik di situ. Oke, kalau aman berarti nih, aman guys? Aman? Oke, kalau nggak aman lagi. Kalau aman, sekarang giliran kalian yang share screen. Kakak kopiin kodean Kak. Siapa tahu kalian mau ngebuat kayak gini. Atau kalian mau ngebuat sendiri, silakan juga. Maksudnya itu buat sendiri, nanti kalian tambahkan kode eh, kakak kasih kode awal, kalian tambahkan kode kalian kemudian. Gitu ya guys ya. Ini oke, ini harus satu-satu. Oh, oh, menembus ruang dan waktu. Itu guys, kelas inheritance-nya udah kakak kirim. Sekarang kelas penyihirnya. Nah, itu dia guys. Udah kakak kirim lengkap, silahkan. Jangan lupa berkreasi ya, Adika, Sarah, Faris, Rian. Kenapa? Stop share. Ayo share screen, teman-teman. Rian, Faris, Adika, Sajid. Ku menembus
menembus ruang dan waktu. Oh. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke. Jangan diam-diam aja ya teman-teman. Kalau kalian bingung, tanya kakak. Tugas kakak akan soalnya membantu kalian ya. Ku menembus ruang dan waktu.
10. Hmm. Oh, itu di dalam kelas, Faris ya. Devnya di dalam kelas. Lurus sama baris ke-11. Ya, betul. Nah, lurus. Ku menembus rona. Kalian kalau mau nambah yang lain silahkan ya berkreasi. Itu hanya contoh tadi kakak nambahin extra health. Mau nambah apa gitu ya. Mungkin apa saja, mungkin nggak tahu kakak juga. Dalam game biasanya apa guys? Dalam game kakak nggak tahu. Resilient apa? Apa itu? Resilience. Resilience. Emang iya resilience kok kakak nggak tahu? Resilience mungkin ya. Resilience mungkin. Nah, itu tuh resi makanya kakak bingung tadi. Resilience ya, oke. Jangan remind and all I want you in my arms, so let me. Gimana guys? Oke, udah mantep. Rian, Adika. Oke, Adika. Adika? Oh ya, Adika ada ternyata. Faris, itu masuk Kris. Ini maksud kakak tadi begini ya.
Nah, ini agak dimasukin ya. Nah, gitu. Karena ini bagian dari kelasnya. Oke, gitu ya.
Oke. Sajid, ada pertanyaan? Sarah, aman? Oke. 16.55 kita break 5 menit ya guys ya. Kalian boleh makan, minum, atau tiduran juga boleh, silahkan. Kak, oke, kenapa Kak? Kalau pertanyaannya untuk semua, jangan di direct ya, Sajid, supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu. Oke, gimana Sajid? Sajid. Oh, error. Ah, itu Jid. Apa namanya? Coba ke atas. Nah, ini Sajid. Ya itu kurang resilience-nya. Oh, iya, titik dua, jangan lupa. Nah, nanti ditambah satu satu argumen lagi ya. Dia bilang Anda memberikan saya 4 ya. Harusnya kan, sorry, harusnya ada 5 argumen, tapi hanya diberikan hanya 4 gitu. Jadi dia agak marah gitu, Jit. Apa nih gitu? Sajid sih, aduh, ada-ada aja dah. Penyihir, P-nya kalau hmm. Nggak harus penyihir satu ya namanya, guys. Kalau objeknya itu bebas kalian namakan. Mau Superman, Batman, Harry Potter, atau Deadpool, atau bebas, bebas. Nggak harus turut kakak ya. INT. Itu Jit. Apa namanya? eh Baris 49 musuh dot resilience. Coba lihat ke atas. Oh, jangan self dot resilience-nya jangan ditambah dirinya sendiri ya, tapi ditambah health ya, harusnya self dot health. Bukan 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 di situ. Di atas tadi harusnya self dot health. Nah, itu tuh. Di baris 16 itu self dot health plus sama dengan nah itu. Health harusnya di situ. Health. Nah, gitu ya. Coba. Menembus ruang dan waktu. Hmm. Loh, kok nggak terpanggil sih? If musuh dot health,
kurang dari nol aja kalau gitu, Jit. Iya, karena itu dia mikirnya ada sesuatu yang negatif itu. Oke guys, break dulu. Boleh ya? Silahkan. Kita mute dulu ini.
Oke, let's go. Lanjut guys, udah? Oke, Kak, jawabnya nganggu aja. Saya izin. Oh, tadi saya lihat ini ya. Waktu breaknya saya lihat ini tadi, Sajid. Silakan, silakan Sajid. Oke, sekarang guys, stop share boleh kakak lanjutkan ke game yang kedua. Ini nanti kalian otak-atik dan jangan lupa di-submit ya, supaya ya kakak bisa koreksi lagi. Oke, Sajid, stop share. Sarah? Oke. Nah, di part 2 yang ini lebih seru guys ya. Dan ya kita kembali ke turtle lagi di part 2 ini kita pakai turtle lagi. Ya, kenapa kakak bilang lebih seru? Ini gamenya sekarang kelasnya kita yang buat sendiri. Dan ini turunan dari kelas turtle ya. Apa itu nama gamenya? Hit It. Ya, tangkap dia. Ya. Jadi game ini sederhana banget sebenarnya gamenya. Kalian nanti tinggal menggerakkan eh, apa namanya? Bukan karakter tapi apa sih namanya? Objek utamanya. Kemudian kalau mengenai ini, mengenai salah satu blok atau musuh lah gitu ya, dia akan kalah. Nah, ini dia bentuk akhirnya begini, guys. Tapi kita di pertemuan kali ini kita hanya akan membuatnya, bukan membahas, membuatnya eh tidak bergerak dulu. Maksudnya musuhnya belum bergerak secara otomatis, tapi kita bisa menggerakkan apa namanya? Itu tuh yang warna kuning atau blok utama kita. Oke? Dan untuk kondisi menang kalahnya akan kita buat nanti di part 2. Di part 2 pertemuan selanjutnya maksudnya, Kak. Oke? Oke, guys. Ini dia ya. Jadi yang harus kita lakukan apa aja, Kak? Yang pertama, dari game ini seperti kalian lihat, sprite-nya itu ada ini ya, ada 4 gitu ya. Tapi ini secara umum ada 3 sebenarnya ya, yaitu ini sama ini. Karena ini kan sama ini sama gitu ya. Itu aja ya. Kemudian dari game Hit It ini nanti akan ada objeknya apa aja ya. Seperti yang tadi pemain, rintangan. Rintangan tuh yang kotak merah tadi. Sama target kita. Itu objek dari sisi objek. Kalau dari sisi event nanti kita akan menyentuh pemain dan ya ini apa namanya eh apa namanya kondisi menang kalah lah gitu ya ini. Kemudian ini dan ini nanti akan kita program di part 2. Sekarang kita fokus membuat hal-hal ini dulu ya. Kecuali bergerak otomatisnya juga belum. Ini nanti ya. Nanti pemain kita buat dia bergerak menggunakan keyboard, keyboardnya bebas kalian. Kemudian ini dia di tempat nanti. Dan saat menyentuh belum terjadi apa-apa karena kita akan memprogram itu nanti di part 2. Nah, gimana caranya? Kakak bilang ini adalah bagian dari turunan karena nanti kelas utama kita nggak perlu kita buat, guys. Karena kelasnya udah jadi yaitu turtle, ya. Dan turtle itu ya seperti yang kalian tahu ya, kalian tinggal bilang T-nya besar, turtle gitu. Turtle. Nah, ini adalah kelas utamanya nanti. Ya, yang ini akan kita pakai atau panggil di kelas inheritance-nya. Nah, jadi di sini kakak menamakan kelas warisannya atau inheritance-nya atau kelas turunannya itu sprite. Kalian boleh menamakannya bebas, kelas kotak atau kelas apapun. Tetapi yang harus sama itu adalah di dalam kurungnya ini. Karena kita parent-nya sama, guys. Ya, orang tua kelas kita sama, yaitu turtle. Gitu. Kemudian di sini kakak menambahkan untuk objeknya, kalau di turtle ya ini objek apa namanya properti yang di apa custom lah ya istilahnya karena kan di kelas turunan kita dapat membuat properti custom yaitu langkah kemudian bentuk sama color. Kalau di ini mungkin di turtle udah ada tapi nggak apa-apa kita ikutkan juga nggak apa-apa. Kemudian ini super.init ini adalah ya seperti yang kakak udah bilang ini adalah trik atau metode gimana kita mewarisi semua properti yang ada di dalam kelas turtle atau kelas parent-nya. Gitu ya. Gimana cara kita mewarisinya? Kita bisa pakai super atau kalian dapat menuliskan turtle langsung. Ya, turtle. Gini, ya. Turtle gitu.
turtle. Langsung. Dot gitu. Ya. Double underscore. Init. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kalian pakai turtle, langsung nama kelasnya, kalian harus tulis save lagi. Kemudian apa yang ingin kalian warisi. Nah, kalau seperti ini dia secara otomatis langsung semuanya. Oke? Paham? Paham teman-teman? Paham, paham? Nah, kemudian yang ini adalah, nah, kalau kalian bisa lihat di sini pen up, oh, lagi-lagi gini. Pen up itu nggak ada di properti. Nah, tapi kenapa dia nggak error saat dijalankan nanti? Karena pen up itu berasal dari turtle. Gitu. Speed juga dari turtle. Go to dari turtle. XY-nya karena ini default ya. Ya, ini default ya. Tapi apa namanya? Feature untuk hal ini sudah ada di turtle. Kita tinggal taruh. Go to-nya itu udah ada di turtle. XY-nya ini adalah default nanti. Oh, bukan default, maksudnya custom ya. Sorry. Kemudian color yang udah kita buat, shape dan seterusnya. Step sama dan step. Gitu guys. Ya, kemudian ini cara pemanggilannya. Ingat kalian di sini memakai sprite, jadi harus disesuaikan dengan berapa banyak di sini propertinya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kalau nanti dia kurang, maka dia error. Tetapi yang perlu kalian catat adalah kalau kalian menulis sama dengan di awal, begini. Nah, ini artinya nilai default saat kalian nggak panggil nilai ini, dia akan tetap jalan, nggak akan error. Dan stepnya itu 10, bentuknya itu circle, colornya itu black. Gitu. Jadi misalnya nanti Adika menulis nggak 5 gini, tapi dia hanya menulis 2 ini. Dia akan tetap jalan. Karena nilainya secara default diatur dari awal itu 10. Kalau nggak ada sama dengan 10 ini, maka dia error nanti. Nanti kakak contohkan ya. Oke. Ini ada pertanyaan terkait ini? Guys? Itu doang ya, itu doang. Nah, kemudian nanti kita coba buat apa namanya gerakannya ya. Jadi dia akan bisa bergerak gitu. On key, astagfirullah. On key, pemain ke atas, ya kita tekan up, left, right, down untuk masing-masing gerakannya. Nah, ini gimana caranya? Kakak membuat nanti masing-masing fungsi atau metode ya namanya, ingat metode di dalam kelas sprite itu. Dep ke atas, go to ini ya. Kemudian go to. Gitulah ya. Oke. Dep ke bawah itu nanti lain lagi kemudian dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Itu dia. Nah, sekarang kakak jelasin codingan kak. Oh, hit it. Nah, ini dia guys. Nah, pertama from turtle import everything, kemudian from random import everything aja. Kemudian t-size kalian boleh setting di sini atau enggak nanti di sini ya, di sini. Bebas mau di mana. Yang jelas di sini kakak membuat kelas sprite, kelas turunan namanya sprite atau bebas namanya apa, di dalam kurung harus sama yaitu turtle. Karena asal pair-nya itu satu turtle. Nah, kemudian misalnya ya, seperti yang tadi banget nih teman-teman. Semuanya tadi, cuman di sini ada tambahan poin. Ini nanti untuk kondisi menang kalahnya. Jadi nggak ada sekarang juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang penting nih. Dev ke atas. Kakak membuat metode ke atas. Maka dia harus pergi ke koordinat yang kalau dia ke atas itu ingat ya. Ini self.x koordinat, self.y koordinat ditambah stepnya. Kalau dia ke atas itu ingat yang berubah itu y-nya doang. Ya, bukan x-nya. Makanya di sini y-nya yang ditambah. Koordinat y, self.y core itu tolong ditambah dengan langkahnya. Nah, gitu. Kalau ke bawah yang berkurang itu adalah y-nya juga, guys. Ya. Ya, karena kan atas bawah kan milik sumbu y ya. Nah, kalau dia ke kiri dan ke kanan barulah yang kalian auto apa namanya? Modifikasi adalah x-nya. Kalau ke kiri itu x-nya semakin negatif, makanya dikurangi. Kalau ke kanan, x-nya semakin positif. Gitu. Ya. Kemudian ini buat objeknya, ini mungkin belum jelas, kakak perbesar. Kalian buat objeknya pemain sama dengan
sprite ini. Kita coba hapus ini supaya ini nanti Ctrl X. Apakah dia error atau enggak? Ini saya taruh yang enggak default aja X sama Y. Kemudian musuh 1, musuh 2 kalian dapat lagi menggunakan musuh 3 tambahkan sprite gitu ya. Kemudian mungkin musuh 3-nya agak ke bawah ya. Jadi minus mungkin berapa guys? 150. Berapa tadi tapi? Oh 200 nih. Tingginya 180. Oke, lebih bawah lagi 200 aja. Sorry, ini X ya. X-nya berapa nih? Tadi berapa X-nya? 200 ya. Kita buat dia di 200 juga, nggak apa-apa. Dan cuman ininya mungkin ya. Apa namanya? Koordinat Y-nya di 200 juga nih, nggak apa-apa. Gini ya, gini aja. Kemudian nanti kalau kalian mau menambahkan, ini bentuknya secara default nanti circle ya. Kalau kalian ingat mau menambahkan ini, ya udah nanti kalian tinggal, aduh mana dia ini? Ya, ini udah jadi ya. Tidak perlu ditambahkan di bawah ya karena ini ya, karena kita nggak menggunakan while di sini. Nah, ini ya. Kalian tinggal menggunakan ini, guys. Ya, tinggal tambahkan musuhnya sesuai dengan kehendak kalian. Nah, dia akan bertambah nih di sini satu. Jadi dia nggak akan error, teman-teman. Meskipun hanya ada 2. Cuman secara default nilainya itu yang ini. Ya. Nah, sekarang misalnya kakak hapus gitu ya. Yang 10-nya ini kakak hapus. Yang 10-nya ini kakak hapus. Ya, misalnya ini kakak hapus. Apakah dia aduh kok semuanya dihapus? Ini ini dihapus, kemudian ini dihapus, kemudian ini dihapus. Maka dia akan boom, error. Dia bilang, "Oh, missing 3 required arguments, type, shape, and color." Anda hanya memberikan 2 argumen padahal dia butuhnya 5 argumen gitu. X, Y, step. Karena apa? Karena kita nggak setting secara default. Sehingga kalau disetting secara default boleh seperti ini. Gitu ya guys ya. Oke? Paham sampai sini? Paham? Ada pertanyaan? Nah, ini nanti baru deh. Gitu. Ini black ya. Kalau mau menambahkannya lagi silahkan. Ya, musuh 4 sama dengan sprite. Mungkin koordinatnya buat dia di pojok sini ya. Kita buat dia di pojok sini. Ini artinya apa? Ini ingat X sama Y. Berarti X-nya di sekitar sini. Y-nya di oke, minus negatif berarti. Kebalikan dari ini aja guys. Ya. Kebalikan dari ini minus 200, minus 200. Oke. Tara. Nah, ada agak bawah banget lagi. Oke, gitu guys ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh ya, kemudian bukti dia bisa bergerak. Nah, ini dikenal sebagai musuh guys. Semuanya ini musuh. Semua yang ini itu adalah musuh. Kecuali yang 2 ini player, ini targetnya atau goalnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana? Karena di sini screen-nya hanya mengontrol pemain.getScreen ya. Kemudian on key, maka hanya dia yang bergerak nanti. Kalau kakak gerakkan, nah tuh ke kiri 10 langkah itu dan belum terjadi apa-apa nih kalau kita di sini. Dan kalaupun bersentuhan sama musuh belum terjadi apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, gitu guys. Kemudian kalau kalian mau memperbesar langkah pemainnya silahkan juga ya. Misalnya 30, ini lebih cepat dia nanti gerakannya. Nah, gitu guys ya. Gitu. Nanti di part 2-nya, di bagian besok maksudnya kita buat dia bergerak dan ya perbanyak lah gitu. Lebih seru lah. Oke, ini dulu ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya. Kakak terbuka sekali nih. Ada pertanyaan? Rian, Faris, Adika, Sarah, Sajid. Semoga kalian tidak tertidur. Gak ada? Oke. eh Siapa yang mau bertanya? Faris, Adika, Sarah, Sajid. Sajid kayaknya lagi masih sholat ya. Gimana? Ada pertanyaan?
Oh, ini kakak gerakinnya pakai ini. Apa namanya? Up, left, right, sama down. Ini kode-kode untuk di keyboard ya. Ini up panah ke atas, ke kiri, kanan sama bawah. Dan nanti kalau kalian mau tombol A, B, C, D, E bebas ya. Mau pakai itu juga. Cuman kakak senang aja lebih senang pakai biasanya kan ada yang pakai A, kemudian A, F, E sama X biasanya. Ya, bebas ya. Gimana? Terjawab Sajid? Ku menembus ruang dan waktu. Ada lagi? Sarah, maybe? Mau bertanya, Sarah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini kakak eh kasih dulu kodenya. Nanti kalian modifikasi juga, jangan lupa. Silahkan sesuai dengan ini. Oke? Ayo, sekarang share screen semuanya. Kita masih punya 15 menit. Poinnya udah kakak tambahkan ya. Yang dapat itu Sarah, Dika, sama Rian. Yang tepat waktu. Nah, Yusuf ini entah kemana kakak nggak tahu nih. Oh. Ayo share screen Rian, Paris, Adika. Magic. Oke, Sarah. I see. Oh, oh kakak pikir nggak bisa. Ayo Yan, Paris. Paris kapan masuk ke sekolahnya Paris? Masuk sekolahnya ya kak. Tanggalnya Ya. nggak tahu sih kak. Oh, teman-teman yang lain soalnya kebanyakan besok hari Senin. Paris, liburnya lebih panjang? Kayaknya seminggu lagi sih. Oh, I see. Oke, oke. Kami sudah sekolah, Kak. Oh, kemarin? Iya, Kak. Waduh, wih, cepet banget ya. Oh, mungkin tapi biasanya kalau dia cepet di ini semester berapa, Sarah? Dua. Semester 2, Kak. Oh, semester duanya hanya satu, liburnya hanya 1 minggu. Eh, Satu ya? Kayaknya satu deh. enggak, semester 6, Kak. Oh, oh iya iya semester 6. Yes. Kelas 9. Loh, itu berarti kan semester genap ya? Iya, Kak. Tapi kok genap dikit banget liburnya? Ay- a- Nggak tahu ya, ya mungkin beda-beda sekolah ya. Ada kemarin siswa kakak teman-teman yang liburnya itu ini 1 bulanan lah gitu. Karena semester ganjil liburnya nggak ada gitu. Hebat tuh sistemnya ya. Jadi liburnya sekalian. Sarah liburnya berapa hari kemarin? 2 minggu? Berapa hari Sarah? Sarah? Kemarin, kayaknya cuma seminggu kemarin, Kak. Oh, kok cepet? Sarah berarti sekarang kelas 9 ya, Sarah? Iya, Kak. Oh, kok cepet tapi ya? Iya ya, ya semoga Sarah sukses ya di pendidikannya. Ya, eh, Amin, Kak. beda-beda ya. Ya beda-beda Sarah ya. Orang ya di kakak juga adik kakak pribadi itu kayaknya liburnya juga ini 2 minggu sih ya. Kebanyakan 2 minggu kalau di
Sekolah di desa ya, sekolah desa kakak. Aneh ya. Sarah, pelajaran yang susah apa Sarah? Temen-temen Matematika. Matematika. kenapa? Ada nih temennya yang jago. Pak Sajid. Sajid kelas berapa, Jid? Halo. Oh, udah kelas 9. Oh, ini nih bisa nanti. Kayaknya kurikulumnya sama deh setiap sekolah kalau SMP. Ya, kakak juga jurusan matematika ya. Dan ngajar di Algo juga matematika. Nanti kalau Sarah, Sajid, Rian, Paris, Adika mungkin ada kendala. Gak apa-apa, tanya kak aja. Matematika, kak masih ingat matematika SMP itu kelas 9 dulu. Kakak mengerjakan proyek sendiri gitulah kalau nggak salah. Mengukur tinggi bangunan dari sinar matahari. Pernah gitu nggak, Jit? Itu konsep kesebangunan. Ah, itu bener tuh. Masih inget banget kakak pakai penggaris dulu ngukurnya. Oh, ada yang ngukur. Iya, mantap tuh, mantap. Sekarang kalian udah Rian, oh Rian ini ya Yan ya, udah kelas 2 Yan ya. Oh, masuk kelas 3 Yan ya. SMK 1 Kak. Oh, Atau kelas SMK. 1. Iya, Oh, iya iya. Eh, apa namanya? Itu berarti banyak project yang kalian dapat project Yan atau masih tugas-tugas biasa? masih tugas-tugas biasa Kak. Oh, iya. Kakak pikir sekarang kebanyakan project ya karena lebih seru project, guys. Ya. Jadi nanti kalian kan nanti di akhir juga bakal presentasiin project kalian ya. Tapi projectnya ini masih bisa dibilang tugas-tugas biasa. Nanti ada benar-benar project itu lumayan ya. Kita 4 pertemuan mengerjakannya. Gitu ya. Kalau Paris kelas berapa Paris? Kelas 7 Pak. SMP? Oh Iya. SMP berarti ya. Oh iya ya. Suka pelajaran apa Paris? Gua Kak bahasa Suk. bahasa Inggris Kak. Oh, iya iya I see. Dan kalau katanya ada ya sekarang pembelajaran coding udah ada ya. Dapat nggak Paris? Apakah tadi Kak berisik? Pembelajaran coding di sekolah sekarang katanya udah dimasukkan juga. Ada nggak? Ya belum. Oh belum ya. Berarti hanya di beberapa ini aja ya. Kalau Dika gimana Dik? Udah belajar coding di sekolah? Belum, Kak. Dika kelas 2 kalau nggak salah ya. Iya, kelas 8. Iya kelas 8. Oh berarti SMP belum ya. Berarti kalian udah ada bekal sejak SMP ya codingnya. Kemarin ada kakak lihat soalnya di tutor lain ada siswanya yang itu tuh kurikulum coding tuh udah masuk gitu. Jadi dia ngambil Python gitu. Dan ya beruntung kalian ya kalau sudah mendahului itu beruntung banget. Kalau kakak pribadi bilang kalau kalian belajar kodenya saat saat apa namanya nanti dibutuhkan, diperlukan, itu udah sedikit terlambat sih menurut kakak ya. Karena apa ya? Ya, apalagi kalau kalian nanti di kuliah ngambil jurusan IT sebagai programmer, kan sekarang banyak-banyaknya dicari ya, banyak banget perusahaan yang membangun membuat software, kemudian membangun website gitu. Itu kalian punya modal gitu. Keren, keren. Sajid, mau ngambil jurusan apa, Jid? Di SMA nanti? Mau SMA atau SMK tapi, Jid?
Saya pen SMA. Oh, itu apa? Kak belum tahu soalnya. Itu SMA khusus. Gitu. Itu SMA khusus. SMA Taruna Bayangkara itu apa? Oh, kakak pikir kayak sekolah khusus yang menjurus ke ini. Apa namanya? Ke suatu bidang gitu. Kepolisian atau apa gitu. Kakak pikir gitu tadi. Dika underscore-nya 2, Dik. Dep underscore-nya 2. Nah, gitu. Satu lagi. Nah, dia biru nanti. Nah, itu udah benar artinya. Kalau dia biru. Ku menembus ruang dan waktu. Guys, kalian sudah ngecek koin-koin kalian? Kayaknya Ceknya di Algo mana, kok. Pak? Oh, parah nih Rian baru nanya dia. Bentar ya. Iya, Kak. Kayaknya nanti bakal ditambah deh fiturnya, tapi kakak nggak tahu ya. Karena kemarin ada survei yang apakah barang yang dibeli itu sudah apa namanya mewakili gitu minat siswa gitu. Nah ternyata Algo itu kan nggak hanya SD SMP ya muridnya, tapi SMA banyak juga gitu. Dan ternyata banyak yang main Roblox ya anak SMA sama ML sih terutama. Itu mah mungkin nanti ditambah gitu ya teman-teman. Nggak tahu, asalkan dikumpulin aja ya koinnya. Dik mau beli apa Dik kalau dapat koin 3.000? Gak tahu kak, belum lihat-lihat. Kayaknya Dika udah banyak koinnya deh. Ini yang belum lihat. Coba lihat aja ya. Lihatnya gimana ya kak? Gak pernah lihat Itu tuh kak. linknya udah kakak kirim. Oh Sajid kenapa Jid? Coba lihat. Musuh satu lebar. Lebarnya nggak didefinisikan Jid. Definisiin dulu lebarnya. Itu maksudnya lebar screen ya, screen. eh Pakai angka aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Pakai angka aja, nggak usah lebar. -200 misalnya. Nah gitu, 200 gitu. Nah gitu.
Oh. Ya, belum terjadi apa-apa, Sajid. Karena kita, ya programnya besok ya mulai berjalan. Apa namanya, akan disetting musuhnya bergerak secara otomatis, kemudian kita kondisikan menang kalahnya gimana. Gitu, guys ya. Ya. Itu dulu, Sajid. Kalau kakak sih nambahin banyak banget musuhnya ya jadinya. Nah, ini Itu udah sama. klik link, tapi koinnya di mana ya? Di mananya? Oh, ini masuk dulu pakai username sama Ini eh masuk. ya, masuk dulu sama username, pakai username sama ini sandi kalian. Oh, Ku menembus. Oh, T-nya besar. Faris. T-nya besar. Turtle. T-nya besar. S-nya juga buat besar ya supaya lebih ini menandai bahwa dia kelas. T-nya besar. Sajid. Faris. Di baris ke-8, itu ada turtle. T-nya besar. Nah, sama buat S-nya besar ya. Sprite. S-nya besar, Sprite. Nah, karena ini menandakan dia kelas ya. Nggak harus sih, cuman ya Sajid. Sajid belum bisa beli apa-apa, Jit. Koinnya masih jauh, Jit. Coba lihat mana sih Sajid nih koinnya. Sajid nih, aduh. Itu bukan di situ. Coba tadi ke ini. Nah, kalian dapat masuk juga ke platform dari sini ya, dari fitur ini. Silahkan aja. Loh, Sajid belum ada koin ya? Jit masa nggak ada koin sih? Coba lihat Jit. Ini cara melihatnya coba kembali. Ada kok di profile dia. Nah, data pribadi itu coba diklik. Data pribadi. Bukan. Ya, itu tuh data pribadi tulisannya tuh. Nah, itu. Nggak ada, nggak ada berarti ya. Aduh, tampilannya beda nih kalau udah ada dia. Tapi kok, Dik, gimana Dik? Ada koinnya? agak ada nggak? Udah login. Iya, coba lihat. Sabar. Harusnya ada loh, teman-teman. Udah. Di Ini ya, tampilan awalnya harusnya ada. sabar. Ya Allah, Mbak. Udah hilang. Dia hilang. Linknya hilang. Ini enggak. Oh, Nah, itu tuh. 40. Iya, itu timeline saya menambahkannya. Ada kakak. Kemarin peraturannya diperbaharui ya. Kemarin awalnya kakak mau nambahin ke kalian kalau proyeknya udah jadi dikumpulin itu dapat koin juga. Cuman sekarang kayaknya dihapus deh. Enggak dihapus. Tapi
Oh, presentasinya yang dihapus ya. Gitu. Aman, Sajid? Oh, ini kakak lihat. Sajid, yang mana nih Sajid? Di tengah? Coba di refresh Sajid. Biasanya akan muncul kok koinnya di sini. Nah, itu biru. Waduh, Jid, Sajid nggak pernah data tepat waktu sih. Aduh, bahaya banget nih. Tadi yang dapat koin Rian, Sarah, sama ini Adika. Nah, kalau Paris kakak nggak bisa nambahin poin, Riz ya. Sebab Paris ini eh dari kelas lain gitu. Ya, cuman bukan kelas tetapnya gitu. Kelas ini. Menembus ruang dan waktu. Wih, ini udah lebih 8 menit, guys. Nanti dilanjutkan di rumah ya. Oke, sekarang kakak tutup dulu. Boleh? Stop share semuanya. Sarah, Rian, Sajid, stop share ayo. Oke, guys. Thank you so much udah hadir ya. Kalian semangat belajarnya. Python itu memang hasilnya belum nampak ya. 3 sampai 4 modul tuh belum ya. Cuma nanti kalau kalian udah menguasai itu, aduh enak banget lah ngodingnya guys. Ya. Hari ini kalian udah belajar salah satu apa namanya alat yang dipakai untuk membuat game-game besar, yaitu kelas sama turunan. Itu berguna banget nanti saat kita udah sampai di modul selanjutnya ya. Adalah game nanti yang akan kita buat guys. Seru lah. Gitu. So, hanya itu yang ingin kakak sampaikan. Thank you sekali lagi. Ada pertanyaan sebelum kakak akhiri? Paris, Rian, Sajid, jangan lupa nanti disubmit ya kalau udah selesai. Ada pertanyaan Rian, Sajid, Sarah? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, ya sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Kasih Thank you. Kak. Makasih, Sama-sama. Kak.